nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Hai, shalom. Selamat pagi anak kelas 3A dan 3B. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Miss harap anak-anak kelas 3A dan 3B selalu siap mengikuti pembelajarannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah terlebih dahulu kita berdoa, oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan belajar Tuhan Yesus melalui daring. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada kami kepintaran, berkati juga Tuhan Yesus orang tua kami, baik itu di rumah maupun di tempat pekerjaan. Berikan juga Tuhan Yesus kesehatan kepada orang tua kami Tuhan Yesus, agar mereka bisa membimbing kami Tuhan Yesus. Ya Bapa yang maha baik, buatlah kami menjadi anak yang pintar Tuhan, supaya apa yang diajarkan guru-guru kami dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, baik anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran yang ke-6. Boleh kamu buka bukumu halaman 50. Katanya di situ, ayo berdiskusi. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tersebut. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskanlah hasil musyawarah di bawah ini. Karena kita belajar dari rumah, tidak usah dibuat per kelompok ya. Miss buat aja bahan-bahan yang perlu kita selidiki. Yang 5 yaitu misalnya meja. Bahan pembentuknya dari kayu. Yang kedua, papan tulis. Bahan pembentuknya boleh dari triplek, boleh dari kayu juga. Yang ketiga, sendok. Bahan pembentuknya itu dari logam. Misalnya yang lain, gelas. Bahan pembentuknya itu dari kaca. Misalnya lagi yang kelima, buku pelajaran. Bahan pembentuknya itu dari kertas. Nah, sesudah kita selidiki yang 5 bahan, kita lanjut. Kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan. Halaman 51. Di sini kan ada kotak-kotaknya kan. Setelah kita melakukan musyawarah, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 51. Nah, pertanyaan yang pertama kita jawab sama-sama ya, Nak. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, jika kita melakukan musyawarah, apa ya keuntungannya? Ya, terjadi suatu hubungan yang baik antar anggota dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cepat. Itu keuntungannya ya, menyelesaikan masalah dapat dilaksanakan dengan cepat. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Nah, bagaimana cara kita menghormati pendapat teman kita? Yaitu tidak mengejek pendapat teman kita. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kita kepada teman kita. Tidak memaksa kehendak kita, misalnya harus ini, tidak memaksakan pendapat kita ke teman kita ya. Oke, yang selanjutnya, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Nah, apa yang akan terjadi jika kita saling menghormati pendapat teman kita? Akan terjadi hubungan yang harmonis atau tentram, tidak ada perselisihan atau pertengkaran. Ya, oke, kita lanjut yang halaman 52. Ya, halaman 52, anak-anak Miss boleh buka bukunya halaman 52. Ayo mencoba. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut.
Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Nah, untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Nah, dapat kita perhatikan sebagai contoh nomor 1 yang halaman 53. Nomor 1 dipilihnya daun jendela. Daun jendela ini terbuat dari 2 bahan, yaitu dari kayu ada dan dari aluminium ada. Kita lihat kelebihan dan kekurangan dari kayu. Kelebihan dari kayu kuat, beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Sedangkan kekurangan dari kayu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Sedangkan daun jendela yang terbuat dari aluminium, kelebihannya ringan, tidak dapat dimakan rayap. Sedangkan kekurangannya tidak tahan benturan keras. Nah, nomor 2 bisa kamu tuliskan misalnya buku tulis. Misalnya buku tulis ya, terbuat dari bahan kertas. Kelebihan dari bahan buku tulis itu apa kelebihannya? Ya, mudah menyerap tinta pulpen. Kekurangannya mudah sobek atau koyak atau robek ya. Yang selanjutnya satu lagi contohnya ya. Misalnya garpu. Nah, terbuat dari bahan logam. Kelebihannya apa? Ringan. Kekurangannya mudah bengkok. Nah, yang selanjutnya nanti dapat kamu kerjakan di rumah ya. Oke, yang halaman 54. Ayo menulis. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Pilih satu benda. Misalnya Miss pilih buku tulis. Nah, buat penjelasannya ya. Misalnya nomor 1, penjelasan bentuk benda. Misalnya Miss milih buku tulis. Bentuknya ini apa? Persegi atau persegi panjang. Udah. Warnanya bagaimana? Warna biru. Ukurannya bagaimana? Lumayan besar. Fungsi benda ini apa? Fungsi buku tulis ini apa? Untuk menulis atau mencatat PR atau latihan. Nah, alasan memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Apa alasan kamu memilih buku tulis? Ya, apa alasan kamu untuk memilih buku tulis? Karena digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, misalnya menulis PR atau mencatat PR ya. Oke, apa kelebihan dari buku tulis yang kamu pilih? Kelebihannya sangat berfungsi ya, sangat berfungsi. Misalnya ada pengetahuan, ada yang tidak kita pahami, bisa kita tulis. Nanti timbul lagi bisa kita ingat kembali. Seperti kita ke sekolah, fungsi buku tulis ini untuk mencatat pelajaran-pelajaran yang penting kan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya mudah rusak jika kena air. Oke, paham ya anak-anak? Nanti tugas kamu bisa kamu pilih satu bahan yang akan kamu selidiki ya. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas kamu nanti akan Miss kirim melalui grup kita ya. Dikerjakan dengan baik ya. Selamat belajar anak-anak Miss. Shalom.